Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dela Mewardani, mahasiswi Universitas Negeri Malang, eh, program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan sedikit sharing eh, dari tugas pendidikan bahasa Indonesia dan sharing yang akan saya bawakan yaitu mengenai geografi negara Teluk Tiga. Negara Teluk Tiga ini yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Yang pertama yaitu Qatar. Ibu kota Qatar adalah Doha. Sistem pemerintahannya monarki absolut. Sistem politiknya demokratis. Bahasa resminya bahasa Arab tentunya. Mata uang Rial Qatar. Agamanya mayoritas Islam. Hari nasionalnya 18 Desember. Untuk geografi negara Qatar, yaitu Qatar berada di Timur Tengah, letak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Secara geografis, Qatar sangat dekat dengan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Wilayah negara ini terdiri dari padang pasir, bergelombang dan dataran berbatu. Qatar berbatasan dengan Teluk Persia di sebelah utara, timur, dan barat, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Untuk iklimnya dan musim negara Qatar, negara ini memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Untuk musim dingin sendiri biasanya mencapai 40 derajat Celcius, dan untuk musim panas bisa menjadi 45 derajat Celcius. Bentang alam Qatar sebagian besar adalah wilayah dataran dan berpasir. Satu-satunya sumber mineral Qatar yang sangat penting adalah cadangan minyak dan gas alam. Untuk perekonomiannya, Qatar adalah salah satu ekonomi terkaya di dunia, berada di peringkat kelima dan ketujuh pada tahun 2015 dan 2016. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi yang cukup tinggi dengan ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga di dunia. Qatar juga merupakan negara pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Untuk sosial budaya masyarakat negara Qatar, mayoritas agama di Qatar sudah saya singgung tadi, yaitu Islam. Sebagian besar warga Qatar berakar dari gerakan Wahhabisme Muslim Salafi, dan 5-15% dari Islam Syiah serta sekte-sekte lainnya yang jumlahnya lumayan kecil. Untuk presentasi keagamaannya, Qatar Islam 67,7%, dan untuk Kristen 13,8%, untuk Hindu 13,8%, dan Buddha 3,1%. Dan agama yang lainnya agama-agama lain ateis yaitu 1,6%. Dan untuk Uni Emirat Arab sendiri, yang kedua, Uni Emirat Arab ibu kotanya Abu Dhabi. Pasti banyak ya kalian sudah tahu. Sistem pemerintahannya federal monarki. Bahasa resminya pasti bahasa Arab. Mata uangnya dirham Uni Emirat Arab. Lagu kebangsaan Nasyid Al-Watani Al-Imarati. Agama mayoritas Islam. Untuk geografi negara Uni Emirat Arab ini yaitu terletak di Asia Barat Daya, di sebelah timur Arab semenanjung, berbatasan dengan perairan Teluk Arab di utara dan barat laut, dan berbatasan oleh Samudra Hindia di sebelah timur. Negara ini memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia di barat laut, perbatasan darat dengan Arab Saudi di selatan dan barat, berbatasan dengan Kesultanan Oman di tenggara. Luas wilayah Uni Emirat Arab ini cukup luas, yaitu 83.600 km persegi. Untuk iklim dan musim negara Uni Emirat Arab itu memiliki iklim yang gersang dan panas, memiliki dua musim, yaitu musim panas
suhunya mencapai biasanya 35 derajat Celcius hingga 45 derajat, dan untuk suhu tertinggi atau 47 derajat sampai 52 derajat. Untuk musim dingin biasanya 12 derajat Celcius sampai 26 derajat itu dingin, hingga terendah 5 derajat sampai 7 derajat Celcius. Untuk perekonomiannya, Uni Emirat ini berhasil menempati posisi kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB US 377 miliar. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan perdagangan sektor non-migas di Uni Emirat Arab yang juga terus mengalami peningkatan, yaitu minyak dan UKM. Untuk sosial dan budaya, jumlah penduduk Uni Emirat Arab sekitar 9,7 juta jiwa, terdiri dari penduduk asli Uni Emirat Arab 19% ya, bangsa Arab sendiri 23%, dan bangsa Asia Selatan ini menempati yang tertinggi yaitu 50%, dan yang lainnya dari bangsa luar yang lainnya yaitu 8%. Budaya Islam dapat dilihat dari segi pakaian yang dikenakan masyarakat Uni Emirat Arab, yaitu pakaian tradisional para lelaki di Uni Emirat Arab ialah kandura ya. Dan untuk wanita biasanya mengenakan abaya, yaitu pakaian yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh wanita. Yang terakhir yaitu Oman. Untuk ibu kotanya Muscat, dan bahasa resminya bahasa Arab. Sistem pemerintahannya monarki absolut. Mata uang rial Oman. Untuk agama Islam 86%, Hindu 13%, dan untuk yang lainnya 1%. Ini berarti pure agama Islam nih. Di sini masih mayoritas kebanyakan itu agama Islam. Hari nasionalnya 18 November. Untuk geografis negara Oman, yaitu Oman sendiri kesultanan di bagian tenggara semenanjung Arab, berbatasan dengan Selat Hormuz dan Teluk Oman di bagian utara, Laut Arab di bagian timur dan selatan, Republik Demokrasi Rakyat Yaman di bagian barat daya, dan Arab Saudi bagian barat, dan Uni Emirat Arab sendiri di bagian barat, laut, dan utara. Luas wilayahnya lebih besaran Uni Emirat Arab ya tadi. Ini yaitu sekitar 300.000 km persegi. Untuk iklim dan musim di negara Oman ini tropis dengan 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Pada musim panas suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Hanya di daerah pantai yang menghadap ke arah tenggara udara terasa agak sejuk karena sedikit berada di pantai ya, di laut, dan hanya daerah pegununganlah yang dapat curah hujan lebih dari 125 mm per tahun. Perekonomian negara Oman sendiri yaitu bersumber dari minyak. Barang ekspor berupa minyak mentah, ikan, tembaga, buah-buahan, dan sayuran. Diekspor terutama ke Jepang, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Arab lainnya. Nggak tahu ya kenapa hanya negara-negara Arab lainnya, karena emang nggak di Indonesia. Jadi mungkin nanti kita akan kulas lebih dalam lagi. Untuk sosial dan budaya negara Oman, mayoritas penduduknya adalah Arab. Sudah saya singgung tadi, yang berapa persen untuk penduduk Islamnya sendiri. Dan ini untuk lebih spesifiknya 50% penduduknya terdiri dari orang India, Baluchi, Iran, dan Negro. Untuk Islam yaitu 86%. Sebagian besar menganut aliran ibadit, dan hanya sebagian kecil menganut aliran Sunni. Dan itulah negara-negara dari Teluk
Tiga, banyak kekayaan dan sosial budaya yang ada di negara-negara Teluk Tiga ini. Dan bahkan untuk sejarahnya pasti akan lebih menarik di negara-negara Teluk Tiga ini. Sekian dari saya, semoga sedikit sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share,